Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Melinda Winayu Cayani Tias dengan NPM 2108260.272. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang membahas tentang sistem perkemian atau sistem urinaria. Di mana sistem perkemian itu merupakan salah satu sistem vital pada tubuh manusia yang berfungsi mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis. Sistem ini tuh tidak berperan dalam pengeluaran urin, tapi juga mengatur volume cairan, elektrolit, serta keseimbangan asam basa pada tubuh. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem urinaria secara runtut. Yang pertama yaitu fungsi dari sistem perkemian atau sistem urinaria, yaitu sebagai ekskresi. Ekskresi merupakan fungsi utama sistem perkemian, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme yang bersifat toksis bagi tubuh seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Di mana zat-zat ini tuh berasal dari proses metabolisme protein dan otot. Apabila zat sisa itu tidak dikeluarkan, maka akan terjadi penumpukan sehingga mengganggu fungsi organ tubuh. Selanjutnya adalah eliminasi, di mana merupakan proses pembuangan produk yang sudah tidak dibutuhkan tubuh melalui urin. Di mana proses ini tuh berkaitan erat dengan fungsi ginjal sebagai organ penyaring darah. Lalu lanjut ke homeostasis atau regulasi. Selain ekskresi, sistem urinaria itu berperan penting dalam menjaga homeostasis, yaitu kestabilan lingkungan internal tubuh. Di mana ginjal itu dia akan mengatur keseimbangan tubuh, kadar elektrolit seperti natrium dan kalium, serta menjaga keseimbangan pH darah agar tetap dalam rentang normal. Untuk organ-organ pada sistem urinaria, diantaranya ada ginjal. Ginjal merupakan organ utama sistem urinaria yang terletak di daerah posterior pada abdomen, di sisi kanan dan kiri tulang vertebra. Ginjal dilindungi oleh jaringan lemak dan kapsul fibrosa yang berfungsi melindungi dari benturan. Lalu pada ginjal itu terdapat nefron, di mana setiap ginjal itu mengandung sekitar 1 juta nefron. Dan di dalam nefron itu terjadi 3 proses utama pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi itu merupakan darah yang disaring di glomerulus, dan reabsorpsi merupakan zat penting seperti air dan glukosa yang diserap kembali. Dan sekresi itu merupakan zat sisa tambahan yang dibuang ke tubulus. Lalu untuk hasil akhir dari proses ini itu akan dialirkan ke saluran berikutnya, yaitu ureter, di mana ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Di mana ureter itu tidak hanya berfungsi sebagai saluran pasif, tetapi memiliki gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot polos yang mendorong urin dari ginjal melalui kandung kemih. Dan secara anatomi itu ureter terbagi menjadi 3, yaitu pars abdominalis, pars pelvis, dan segmen intramural. Lalu selanjutnya ada kandung kemih atau vesika urinaria, di mana kandung kemih merupakan organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Dan pada vesika urinaria itu tersusun atas otot polos yang disebut sebagai otot detrusor. Saat vesika urinaria terisi, maka otot detrusor itu dia akan relaksasi. Sebaliknya saat proses miksi, otot detrusor itu akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Dan secara anatomi, vesika urinaria itu terdiri dari atas apex, fundus atau base, dan permukaan superior dan permukaan inferolateral. Selanjutnya ada uretra, di mana uretra merupakan saluran terakhir pada sistem perkemihan yang berfungsi mengalirkan urin dari ureter ke luar tubuh. Uretra itu memiliki perbedaan anatomi yang signifikan pada pria dan wanita yang berpengaruh pada risiko penyakit saluran kemih. Pada pria itu, uretra itu dia lebih panjang dan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai saluran urin dan saluran semen. Dan uretra pada pria itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra sponyosa atau penile. Karena melewati prostat, pembesaran prostat itu dapat menyebabkan hambatan aliran pada urin. Lalu uretra pada wanita itu jauh lebih pendek
panjangnya itu sekitar 3 hingga 5 cm. Dan uretra itu dia memanjang dari kandung kemih hingga vestibulum vagina. Dan lapisan epitel itu terdiri dari epitel transisional dan squamosa. Panjang uretra yang pendek dan letaknya dekat dengan anus itu dia akan menyebabkan wanita itu lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Lalu organ aksesoris atau prostat. Jadi prostat merupakan organ aksesoris sistem urinaria pada pria yang mengalami uretra. Prostat itu tersusun atas jaringan fibromuskular dan glandular, dan gangguan pada prostat itu seperti pembesaran prostat jinak dan dapat menghambat aliran pada urin. Jadi secara keseluruhan darah itu disaring di ginjal melalui pembentukan urin, dan urin kemudian dialirkan melalui ureter ke vesika urinaria untuk disimpan sementara, dan urin itu akan dikeluarkan melalui ureter dalam proses yang disebut sebagai miksi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan. Ini referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.